part dialog. Tapi sebelum itu kawan-kawan, seperti biasa nih, di jam segini kita ada penampilan dulu. Hari sebelumnya kita dengerin Mbak Cindy nyanyi, sebelumnya lagi kita dengerin ada instrumen cello dan gitar kan. Sekarang kita di Velofest kedatangan ini nih, mau ada penampilan puisi dari Bung Willy Fahmi Agiska. Nah, sekiranya Bung Willy apakah sudah siap untuk penampilannya, Bung? Siap, cek. Oke, Terdengar? siap aku berikan ke Bung Willy ya buat penampilannya. Oke, selamat malam teman-teman. Seperti dikatakan MC, saya akan membacakan beberapa puisi. Yang pertama puisi dari Subagio Sastrowardoyo. Salam kepada Heidegger. Sajak tetap rahasia bagi dia yang tak pernah mendengar suara nyawa. Kata-kata tersembul dari alam lain, di mana berkuasa sakit, mati, dan cinta. Kekosongan harap justru melahirkan ilham yang timbul tenggelam dalam arus mimpi. Biarlah terungkap sendiri makna dari ketelanjangan bumi. Masih adakah tersisa pengalaman yang harus terdengar dalam bunyi? Sajak sempurna sebaiknya bisu seperti pohon, mega, dan gunung yang hadir utuh tanpa bicara. Oke, sajak yang kedua, sajak saya sendiri. Unboxing 2020. Cek monitor. Apakah kamu masih melihat nasi dan air minum bersih dalam rasa takutmu? Silahkan ambil. Ini kartu monopoli bebas parkir untukmu. Aku menunggumu di Regensi. Menunggumu di agen-agen ekspedisi yang kurang tidur. Menunggumu di kedai kopi dan jadwal live streaming. Menunggumu di bandara dan menonton hantu-hantu beragama. Menunggumu sebelum bersedih di pintu rumah sakit untuk semua kematian siapa di antara kemanusiaan kita yang pernah sehat di meja makan keluarga. Silahkan duduk. Itu hanger untuk meletakkan identitas dan semua tanda tanya kepada tahun-tahun yang belum ada. Juga semua kenapa yang sering membuatmu insomnia di semua malam. Mari bicara tentang bagaimana. Bagaimana menghancurkan kenyataan di mimpi-mimpi buruk kita. Di luar semua kesulitan membeli kuota dan memindai Tuhan. Apakah saku celanamu masih menyimpan ponsel itu? Untuk semua usaha menyembunyikan atau menggali diri sendiri dari kesibukan-kesibukan orang lain. Tutup mulut dulu sebentar. Aku punya stiker-stiker doa dari seorang peminta sumbangan beragama. Tidak pernah ada kebahagiaan atau penderitaan yang unlimited, bukan? Tidak pernah ada kebahagiaan dan penderitaan yang unlimited, bukan? Berat sama dipikul, ringan sama digunjing. Kamu jadi tidak banyak komentar dan sering ingin tutup akun. Maafkan aku. Aku terlalu banyak menyimpan kemarahan dan ucapan-ucapan maaf dalam masker-masker tempias biru dari belakang dirimu. Which is, mari kita tidur dan berdoa. Semoga esok hari masih bisa jatuh cinta lagi pada kebohongan-kebohongan untuk sekian super ego kita yang sering brengsek. 2020. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Willy atas puisinya. Jadi sebelum kita kasih aplaus dulu dong sama buat Kak Willy nih. Ayolah kita kasih aplaus dulu, aplaus virtual sendiri. Nah,
Sekali lagi makasih ya Kak Willy udah mampir di Oh Filosofes. ya, Masih sekali lagi selamat untuk teman-teman Filosofes ya. Filosofes 2020, semoga tahun depan masih ada lagi. Amin, amin. Oke, selanjutnya setelah tadi pembacaan puisi dari Kak Willy nih, kita ada dialog filsafat yang berjudulkan Teknologi Pasca Kebenaran yang akan diisi sama Romo Haryatmoko dan Romo Albertus Joni yang akan dimoderatori sama Mbak Dika Sri Pandanari. Nah, kira-kiranya Mbak Dika udah siap ya, Mbak? Sudah ada. Oke, aku berikan ke Mbak Dika ya waktu sesi ini. Oke, terima kasih ada. Baik, selamat malam kawan-kawan semua. Selamat datang kembali di Filofest ID 2020. Pada malam hari ini kita bergabung dalam sesi diskusi filsafat dengan tema teknologi pasca kebenaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dika Sri Pandanari yang malam ini akan mendampingi kawan-kawan semua untuk berdiskusi bersama dengan Romo Albertus Joni dan Romo Haryatmoko. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan para pemateri kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Romo Dr. Haryatmoko SC. Beliau adalah seorang imam dan pengajar di Universitas Sanata Dharma, serta menjadi dosen di beberapa universitas seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau lulus sarjana di STF Driakara, mendapatkan lisensiat teologi di Brasel, kemudian memperoleh gelar diploma dan doktoral antropologi serta sejarah agama di Universitas Sorbonne, Paris 4, serta doktor di bidang etika politik Institut Katolik Paris. Beliau kerap menulis artikel di majalah Basis dan Harian Kompas. Berikut buku-buku karya Romo Moko. Yang pertama, Manusia dan Sistem, Pandangan tentang Manusia dalam Sosiologi Talcott Parsons, tahun 1986. Kemudian Etika Politik dan Kekuasaan di tahun 2003. Ketiga, Etika Komunikasi, Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi tahun 2007, Dominasi Penuh Muslihat, Akar Kekerasan dan Diskriminasi tahun 2010, Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi tahun 2016, Membongkar Rezim Kepastian, Pemikiran Kritis Poststrukturalis tahun 2016, Critical Discourse Analysis, Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan tahun 2017, dan yang terbit tahun ini, Jalan Baru Kepemimpinan dan Pendidikan, Jawaban atas Tantangan Disrupsi Inovatif yang diterbitkan oleh Gramedia tahun ini. Mari kita sapa dulu pemateri pertama kita. Selamat malam, Romo Moko. Selamat malam, teman-teman Filofest. Senang diundang ke sini. Terima kasih, Romo. Ya, selamat malam, Joni. Kemudian pemateri kita yang kedua adalah salah seorang perintis penggagas dari Filofest ID, yaitu Romo Albertus Joni SCJ. Beliau adalah seorang imam sekaligus pecinta filsafat dan aktivis filantropi pendidikan. Beliau menyelesaikan studi sarjana di Universitas Sanata Dharma dan Fakultas Teologi Weda Bakti, kemudian memperoleh gelar Master of Humanities dari Universitas Sanata Dharma, serta Master of Arts dari Marquette University, Amerika Serikat. Romo Joni mempublikasi beberapa jurnal dan penelitian, diantaranya adalah Hegelian Analysis on Algorithmic Bias in the Era of AI and Big Data di Marquette University, dan Soprosune, Keutamaan Pembelajar di Era Serba Digital, Universitas Katolik Musikaritas di tahun 2020. Selamat malam, Romo Joni. Selamat malam Romo Moko, Mbak Dika. Baik, saya ingin menginformasikan kembali kepada teman-teman, nanti jika ada yang ingin berkomentar atau
mengajukan pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat. Kemudian kita bisa langsung saja masuk ke pembahasan diskusi pada malam hari ini. Kita akan membahas mengenai kondisi teknologi pasca kebenaran. Kami persilahkan terlebih dahulu kepada Romo Haryatmoko untuk membedah kondisi saat ini, mempresentasikan apa kiranya yang kita bisa diskusikan pada malam hari ini terkait dengan teknologi di masa pasca kebenaran. Kami persilahkan Romo. Terima kasih teman-teman Filofest. Sebelum saya berbicara yang saya tulis di dalam buku saya, supaya saya tidak jatuh dalam pragmatisme, karena di sini saya banyak memberikan tentang bagaimana akhirnya filsafat harus mendarat di dalam dunia pendidikan. Ya, buku ini baru 3 bulan, tapi sudah cetakan keempat dari Gramedia. Saya harus sedikit agak senang dengan ini. Saya ingin memasukkan dalam konteks buku ini dalam konteks filsafat. Sebetulnya berbicara di mana dan mengapa ini buku ini lahir dari cara pemikiran filsafat. Saya akan melihatnya ini. Bertolak dari panggilan filsafat dalam menjawab tantangan disrupsi inovatif. Ya. Mulai dengan yang ini. Bagaimana, apa itu tugas filsafat sehingga saya menulis buku ini? Tugas filsafat adalah menjadi lorong pembuka masa depan. Maksudnya apa? Bagaimana filsafat mengarahkan ke masa depan untuk melahirkan ide-ide baru yang memberi prosedur sampai pada tindakan dan bentuk cara berpikir. Inilah sebabnya mengapa saya banyak mengajar, kalau di Jakarta di UI, di PTIK, dan juga di Lemhanas. Saya hanya ingin mengatakan bahwa jangan kita bangga kalau bisa merumuskan filsafat sehingga orang lain nggak nangkep gitu loh. Gagasan yang baik adalah apabila gagasan itu bisa dikomunikasikan. Nah, inilah lorong, inilah yang bagi saya nanti di dalam pemikiran-pemikiran disrupsi digital, disrupsi inovatif ini, bagaimana ini dibentuk sebelumnya. Saya hanya melihat bagaimana Nietzsche dengan perspektivisme itu sebetulnya menjadi semacam pionir bagi iklim pemikiran postmodern. Ya, bagaimana bahwa ternyata pilihan perspektif tergantung pada nilai dari subjek. Bagaimana bahwa semua perspektif itu aksiologis. Tidak pernah yang namanya bebas nilai atau objektif. Atau tidak ada yang real pada dirinya. Itulah yang nanti akan membawa kepada pemikiran-pemikiran postmodern. Ya, iklim, saya tidak mengatakan sistem. Postmodern itu iklim pemikiran, bukan sistem. Di sana ada hiperkulturalisme, menolak pembedaan dalam kerangka hierarkisasi, curiga terhadap utopia, meninggalkan narasi-narasi besar, selalu berpikir analogi luwes menentang, ya, dan menggeser masalah transenden menjadi permainan bahasa. Ini yang nanti juga bertanggung jawab terhadap apa yang disebut kita kemunculan yang pada kita nanti juga semakin ditekankan oleh Jean Baudrillard tentang 4 fase citra dia itu yang sampai pada hiperrealitas itu. Ya, di mana akhirnya orang tidak bisa lagi membedakan yang benar dan yang salah, yang real dan yang virtual. Bahkan bertanya benar salah menjadi tidak relevan. Yang terjadi apa? Bahwa tanda itu menyerupai dirinya. Contohnya lukisan abstrak tidak mempunyai acuan sama sekali dengan realitas manapun. Itulah hiperrealitas. Tanda menjadi simulakrum itu tersendiri. Pertanyaan benar salah menjadi tidak relevan. Saya memberi ilustrasi yang sederhana. Ada seorang gadis kecil
umur 5 tahun diajak ibunya belanja di supermarket. Waktu di supermarket, dia mengambil apa? Mengambil Laurier. Laurier itu pembalut perempuan. Nah, oleh ibunya direbut lagi. Ini untuk perempuan dewasa, untuk wanita dewasa, bukan untuk kamu. Wah, anaknya guling-guling, nangis. Lalu ibunya karena malu langsung memberikan, ini diambil. Diam tapi diam. Setelah diam, ibunya tanya, untuk apa? Ini kan untuk perempuan dewasa. Anak umur 5 tahun itu menjawab, Mama nggak tahu. Nggak tahu apa? Mama, saya kan nggak bisa berenang, saya nggak bisa main voli, saya nggak bisa naik kuda. Ibunya kaget, ada apa hubungannya? Ternyata di iklan itu ada tulisan, dengan Laurier Anda bisa berenang, Anda bisa berkuda, Anda bisa main voli. Ini yang saya katakan, tanda menjadi realitas itu sendiri. Tanda di akan makna itu sendiri, orang tidak bisa lagi membedakan. Inilah hiperrealitas. Dan ini nanti harus kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap post-truth. Post-truth di mana postmodern dan hiperrealitas itu sangat mencekam. Di dalam post-truth ini apa yang disebut sebagai apa yang disebut sebagai semua kebenaran direlativisir. Fakta objektif kalah pengaruhnya dari emosi dan keyakinan pribadi dalam membentuk opini. Bahasa tidak lagi mengacu ke kebenaran atau fakta atau realitas. Bahasa mengabaikan prinsip rasionalitas dan pengetahuan. Disinilah terjadi pembusukan proses. Fakta yang tadinya merupakan proses kredibel dan bisa diandalkan, akhirnya hanya berhadapan dengan keyakinan atau ideologi yang kalau tidak cocok, tidak sesuai akan ditolak, apapun objektivitasnya. Ini pula yang nanti akan berkembang kalau dalam teori komunikasi, apa yang disebut echo chamber. Echo chamber itu kalau Anda dalam satu ruang yang sama dan mengatakan sesuatu berulang-ulang, orang yang dalam ruang dengan kamu lama-lama meskipun itu bohong menjadi benar. Artinya gagasan masing-masing mendapat gema dari sesama anggota komunitas yang seideologi. Itu pula yang nanti berpengaruh yang oleh Jonathan Haidt disebut ilusi Muller-Lyer. Kalau Anda melihat ini, saya tanya kepada Anda semua, kesan Anda mana yang lebih panjang? Kiri Anda atau kanan Anda? Kesan Anda. Saya yakin kebanyakan Anda akan menyatakan kiri Anda. Anda tahu kalau Anda sudah mengatakan kesannya yang kiri lebih panjang, bukti apapun, fakta apapun yang saya tunjukkan bahwa itu panjangnya sama, Anda tidak akan mau menerima. Ketika keyakinan itu. Inilah ilusi Muller-Lyer yang nanti sangat berkembang dalam post-truth. Dan itu istilahnya pionir-pionir adalah Nietzsche. Postmodernisme itu mempengaruhi sangat kuat di sini. Itulah sebabnya saya juga melihat misalnya fenomena buzzer. Buzzer itu masuk kategori berealitas. Karena bisa saja Pak, account seseorang itu tidak ada nama sungguh-sungguh account. Itu mesin bisa juga. Jadi simulacrum bukan sesuatu yang jadi di sini simulacrum itu bukan sesuatu yang menyembunyikan kebenaran, tapi simulacrum itu kebenaran yang menyembunyikan bahwa tidak ada apa-apa. Jadi simulacrum itu sendiri tidak ditukar dengan realitas, tapi menukar dengan dirinya sendiri. Inilah nanti yang saya lihat mengapa saya nanti menulis tentang buku ini. Di sini Anda bisa melihat, kalau melihat juga dalam Society 5.0, bandingkan dengan yang hijau, yang konvensional dalam pembentukan pengetahuan, yang hijau ini Anda akan bisa melihat bahwa dari data ke informasi, dari informasi ke pengetahuan, semuanya ini Anda apa? Masih diolah, dianalisis oleh manusia. Tapi lihat di Society 5.0. Di situ data ke informasi spontan tidak perlu lagi manusia. Tapi bisa dianalisis oleh artificial intelligence.
Dan disitulah nanti ruang fisik dan ruang siber sudah ada konvergensi. Apa yang berkembang dalam teknologi ternyata sudah banyak diramalkan, dibuka oleh filsafat, oleh John Budriat, oleh Nietzsche, dan sebagainya itu. Itulah yang saya sebut bagaimana filsafat bertugas. Lalu kita bisa melihat juga misalnya dalam Gilles Deleuze, berfilsafat artinya apa? Filsafat adalah heterogenesis, menjadi lain, berbeda. Kalau kita hanya mengulangi konsep-konsep, kita tidak berfilosofi. Tetapi bagaimana membuat sesuatu menjadi berbeda? Itu juga seperti seni. Kalau hanya representasi itu bukan seni. Tetapi apakah ada aspek baru di dalamnya? Membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang selama ini terpenjara oleh pemikiran yang terlalu normatif. Dan mendorong kreativitas. Maka muncul istilahnya fenomena dasariah dalam analogi permainannya Paul Ricoeur, di mana imajinasi mendahului kehendak. Ada baru mendahului kehendak. Kreativitas itu didorong oleh imajinasi. Maka dikatakan sastra menjadi sastra karena bahasa tidak lagi hanya sebagai representasi norma. Tapi bahasa adalah mencipta, mengeksplorasi gaya. Ya, itu saya kira akan melihat Anda kok tiba-tiba menghilang, mengapa ini? Sebentar Romo, kami cari tahu. PowerPoint-nya menghilang. Ada sabotase. tadi sempat kembali Romo. Karena ada yang nyuret-nyuret juga itu. Saya heran, punya saya dicoret-coret. Oh, sudah Romo, ini tadi ada yang berusaha Menghapus coretan. memperbaiki. Iya. Ternyata salah ini Romo, salah satu admin salah memencet button. Romo bisa share lagi sekali lagi, thank you. Ya. Yes, thank you. Ya, jadi bagaimana bahwa salah satu tugas filsafat adalah heterogenesis, menjadi lain. Karena apa? Di situ nanti yang digunakan istilah oleh Deleuze deteritorialisasi, membebaskan suatu peristiwa dari asal usulnya. Berpikir berarti keluar dari upaya bergabung, tidak hanya mengikuti, tidak hanya representasi. Ya, maka kalau kita melihat kata diam itu asosiasinya menjenuhkan. Tetapi kalau kita membaca puisinya Alan Born, diam itu menjadi menarik sekali. Karena dia mengatakan, memikirkan engkau, hanya diamku yang paling berharga. Itu menjadi suatu pujian, itu membuat orang merasa diapresiasi dengan begitu. Ya, jadi bagaimana akhirnya di situ kalau filsafat itu mencipta konsep, seni itu adalah mencipta persepsi, membawa kepada suatu perasaan yang selama ini belum ada. Ya, maka di sini saya juga mengatakan yang indah itu menjadi alternatif dunia yang satu dimensi itu. Ya. Sedangkan Jean-François Lyotard akan membawa pada Tongser. Dia tidak suka semiotika karena semiotika berujung bermuara pada makna. Sedangkan Tongser itu bagaimana suatu karya mendorong orang untuk berkreasi. Mendengar musik membuat saya mendapat inspirasi untuk mengecat kembali kamar saya. Bahkan binatang kucing mendengar musik bisa bingung mencari mangsanya dan sebagainya. Jadi Tongser itu adalah gerakan libido, bukan libido dalam arti seksual. Maka saya akan melihat secara sekilas ini untuk masuk ke buku saya. Kalau filsafat itu mencipta konsep-konsep, seni itu mencipta persepsi. Kalau filsafat itu menjadi konseptual, mencipta kembali diri kita, apa yang harus kita pikirkan,
Seni itu menjadi sensori, membebaskan kita dari untuk mengikuti halnya saja. Filsafat itu intinya mengambil inti dari peristiwa dan halnya dan dari ada, sedang seni itu mengambil inti dari sensasi. Dan saya akan mengatakan filsafat ini nanti kalau dilihat dalam hal pendidikan, dari taksonominya Bloom, filsafat itu ada di sekitar level 4, 5, 6. Bukan hanya 1, 2, 3. Maka saya akan masuk kepada apa yang ingin saya sharingkan pada buku saya itu, ya, yang terkait dengan masalah buku pendidikan dan kepemimpinan itu. Jadi jalan anunya begini, apa itu sudah kelihatan belum? Belum terlihat, Romo. Kelihatan ya. Oke. Ini garis besarnya yang kaitannya dengan teknologi. Jadi sebetulnya saya berpikir filsafat dalam hal pendidikan bahwa sistem pendidikan kita harus berubah. Karena teknologi ini, revolusi industri ini, karena disrupsi inovatif ini. Sumber disrupsinya itu semua sudah tahu ya, Internet of Things, Artificial Intelligence, blockchain, pencetakan 3 dimensi, dan big data dan sensor. Yang itu akan mengubah ekonomi, bisnis. Teknologi digital menjadi ekosistem inovasi. Dan yang menarik, apa yang disebut user experience design, itu mengarahkan bisnis dan semua, bukan hanya bisnis, semua lembaga dan organisasi kalau mau akan mendapatkan respon, harus memberikan kepuasan kepada pengguna. Oleh karena itu, hard skill dan soft skill baru itu sudah yang akan memberikan jalan ke depan. Dan itu akan mengubah cara kepemimpinan organisasi dan cara kepemimpinan. Organisasi bukan lagi hierarkis dan sentralistis, tetapi seperti jejaring, seperti simpul jala, bahkan pinggiran bisa berperan. Organisasi harus supel, luwes, mudah berubah bentuk. Maka pemimpin dituntut bukan yang single fighter, tetapi yang mampu menciptakan kecerdasan kolektif. Yang mampu menebar harapan dan menumbuhkan resiliensi. Maka nanti kaitannya dengan pendidikan apa? Kalau sekarang itu orang takut gagal, pendidikan yang sekarang itu harusnya cepatlah gagal agar cepat diperbaiki. Beranilah bereksperimen dan biarlah gagal yang cepat dengan risiko rendah sehingga bisa koreksi. Maka nanti evaluasi pendidikan juga lebih banyak formatif, meskipun ada sumatif tapi persentase kecil, karena bisa dikoreksi di depan. Dan itu nanti membuka visi baru pendidikan, arahnya lebih pada apa? Lebih pusatnya adalah pembelajar. Pola pikir pendidik harus berubah. Bahkan saya mengatakan tema-tema pun bisa saja ditolak oleh pembelajar. Dan pendidik harus bisa, kalau istilah yang saya pakai di buku saya, berani mengakui kekeliruan dengan anggun, atau berani kalah dengan anggun. Saya mengajar di SPS 3 itu, di komunikasi itu saya ngajar misalnya tentang teori realitasnya Bung Triat, itu bisa untuk menjelaskan mekanisme iklan. Waktu saya ngajar, saya lupa nggak bawa contoh-contoh. Maka saya minta mahasiswa saya untuk memberi contoh. Silahkan cari contoh, 15 menit. Nggak sampai 15 menit sudah banyak yang mendapat contoh. Saya pilih 3 yang bagus. Saya mengatakan, saya boleh ya, saya gunakan untuk mengajarnya. Jadi ini yang saya katakan menerima kekalahan dengan anggun. Beranilah bertanya dan bersiaplah untuk menerima bahwa mahasiswa kita lebih pintar dari kita.
Maka tekanannya nanti dalam pendidikan itu kerjasama kreatif, banyak problem solving yang kreatif, dan juga di situ kita akan melihat bagaimana level dari taksonomi Bloom, level 4, 5, 6 itu banyak digeluti oleh orang-orang filsafat. Nanti saya akan jelaskan bagian-bagian ini. Ini saya lewati saja mengapa istilahnya disrupsi, ya. Bedanya disrupsi dengan tren apa, saya tidak akan menjelaskan seperti ini karena ini semua orang dengan mudah bisa mempelajarinya. Saya tidak akan terlalu banyak. Ini juga Anda sudah tahu apa revolusi 4.0, ya. Yang penting juga yang bagian ini, bagaimana Jepang mencoba memperkenalkan Society 5.0. Dan bagi saya yang penting adalah dampaknya bagi pendidikan. Apa dampaknya bagi pendidikan? Bukan hanya 4.0 itu. Kalau saya akan mengatakan ini, saya ingin tunjukkan kepada Anda yang bagian apa itu namanya taksonomi Bloom. Anda lihat taksonomi Bloom ini yang sudah dikoreksi. Jadi apa yang disebut lower order thinking dan higher order thinking. Kalau pendidikan kita hanya ngajari menghafal, mengingat, mengenal kembali, itu level 1. Kalau hanya menafsirkan, memberi contoh, mengklasifikasi, meringkas, itu level yang kedua. Lalu yang ketiga itu mengeksekusi, mengimplementasi, menerapkan, itu level ketiga. Maaf, level 1, 2, 3 ini semua bisa dikerjakan oleh komputer. Semua akan diganti oleh komputer. Nah, kalau pendidikan kita mau menjawab tantangan ke depan, minimal level 4 harus ikut. Yaitu menganalisis, evaluasi, kreasi. 3 ini. Inilah mengapa saya tertarik membahas pendidikan dalam kacamata filsafat. Karena filsafat itu berkutat di 4, 5, 6 ini. Yaitu analisis, evaluasi, berkreasi. Mengapa kita suka di filsafat? Karena berbeda pendapat tuh di filsafat tuh biasa sekali. Memberikan suatu ide yang lain itu biasa sekali. Sehingga kreativitas itu mendapatkan tempat. Sehingga perbedaan itu mendapatkan tempat. Tidak harus konflik. Maka Anda lihat, jarang orang filsafat fanatik itu jarang. Perhatikan. Kalau sampai ada orang filsafat sampai fanatik, dia hanya memegang salah satu filsafat saja gitu. Karena di sini perspektif dilatih untuk mau selalu terbuka pada gagasan baru, selalu terbuka pada gagasan yang berbeda. Inilah mengapa saya memasukkan buku saya ini untuk didiskusikan dalam filsafat, karena dasarnya ini saya. Dan kita harus bersyukur bahwa bagaimana bahwa di filsafat itu banyak berbicara, banyak mengelaborasi, banyak berpikir, diajak bekerja pada level 4, 5, 6 ini. Tidak ada yang dogmatis. Ya. Dan kita cenderung meskipun ada ideologi, tapi selalu menerima kritik. Selalu akan terbuka terhadap kritik ideologi juga. Ini sebabnya mengapa saya memasukkan buku saya untuk didiskusikan. Nah, dari sinilah saya akan memperlihatkan kepada Anda apa yang ke depan yang harus dihadapi, ya, yang pada ini tadi sebab-sebab sumber-sumber disrupsi saya kira tidak usah saya jelaskan, tadi sudah saya jelaskan, ya. Dan yang mengubah ekonomi ini apa? Model bisnis platform yang mengikis perantara, membuat dan menekan inefisiensi, lalu menciptakan aset ke apa yang disebut sebagai idle capacity atau aset yang nganggur. Jangan dikira bahwa orang-orang ini menjadi egois, tidak. Menjadi altruistik karena apa? Pada bisnis ini, model platform ini pusat interaksinya pengguna. Sehingga pengguna itu menjadi fokus perhatiannya. Oleh karena itu, teknologi yang disebut user experience design itu menjadi penting.
Orang yang ikut pemasaran atau punya produksi tidak tahu user experience design, kalah dalam persaingan. Karena di situ mencari profil dari pengguna, konteksnya, lingkungan pengguna, kebutuhan pengguna, harapan pengguna. Dan itulah yang nanti akan juga dilengkapi dengan apa yang disebut user interface. Nah, aspek inilah yang nanti ke depannya juga jangan dikira ini lalu hanya mencari keuntungan, tapi mempunyai juga by produknya adalah pendidikan karakter. Orang dilatih untuk orientasinya ke pihak lain, bukan hanya dirinya sendiri. Maka UX designer ini ke depan banyak dicari. Tugas-tugasnya ini saya tidak akan menjelaskan, orang filsafat mungkin tidak akan senang dengan yang sangat-sangat praktis seperti ini, bisa dicari. Ya. Ini yang ke depannya bagaimana perbedaan kompetensi yang akan diminta. Nah, ke depan kompetensi-kompetensi ini yang menjadi penting. Mengapa ini saya sodorkan? Supaya juga filsafat menjadi bertolak dari realisme kehidupan. Atau bisa memproyeksikan ke depan bahwa apa yang dulu dikatakan oleh Baudrillard sebagai hiperrealitas itu sekarang konvergensi ruang siber dan ruang fisik itu menjadi, bukankah itu sesuatu yang pernah diramalkan? Ya, ini yang soft skill. Lalu Anda bisa melihat segitiga kompetensi ke depan, nanti bisa dikritisi oleh Romo Joni, bagaimana trust dan transparansi menjadi sangat penting, sehingga kompetensi etika itu menjadi penting. Nah, saya hanya ingin mengatakan bagaimana supaya etika itu menjadi mata kuliah filsafat yang menyenangkan. Kalau itu tidak berpijak pada masalah problematika yang nyata, lalu orang akan sulit untuk bisa menjawab. Maka nanti tuntutannya apa yang disebut orang sekarang belajar itu suka yang just in time, bukan hanya just in case. Maka saya mengajar misalnya, saya mengajar di S3 di etika komunikasi itu, saya tidak mengajar mulai dari Yunani kuno. Saya mengajar mulai dengan yang sekarang, Society 5.0, post-truth, ya. Lalu bagaimana masalah etisnya dengan media sosial dan sebagainya. Baru kalau itu membutuhkan pendasaran filosofis yang lebih dalam, kita bisa merunut ke belakang. Siapa ini? Ya. Misalnya bahwa dikatakan oleh Jonathan Haidt di dalam menjelaskan mengenai post-truth ini, bahwa yang disebut sebagai moral publik itu, moral sosial itu banyak yang terpenting adalah apa? Preference, bukan rasionalitas, tapi suka tidak suka menjadi utama. Siapa yang pernah mengatakan itu? Kalau kita ke belakang lalu kita akan tahu, itulah David Hume. Ya, jadi itu yang disebut cara berpikir just in time. Orang sekarang suka just in time. Apa yang menjawab sekarang kita berikan, baru kita akan belajar ke belakang setelah kita mencari pendasarannya. Nah, masalahnya kalau kita di filsafat itu belajarnya mulai dengan filsafat Yunani kuno, ya toh, lalu zaman Aristoteles, Plato, terus abad pertengahan, terus modern, postmodern. Kuliah S1 selesai, sudah enggak untuk menjawab yang sekarang bingung gitu loh. Nah, kalau bisa itu bagaimana sekarang lalu ke belakang. Itu usulan saya, mesti banyak yang tidak setuju, tapi dasar saya adalah apa? Marilah kita orientasinya ke depan, sehingga yang belakang itu sebagai penopang, penyokong, memberi pendasaran. Itu. Ini perubahan-perubahan ke depan kalau mau suatu pendidikan mau mendapatkan menarik orang apabila menjawab 3 hal ini, ya, 3 hal ini. Saya lewati saja. Ini di buku saya jelaskan visi dari suatu pendidikan apa, lalu dimensi-dimensinya ada 4. Di halaman buku saya 7677 saya jelaskan visi dan dimensi itu indikator-indikatornya apa. Inilah yang saya belajar dalam filsafat yang kadang-kadang kita tidak cukup memperhatikan. Kalau kita bisa merumuskan suatu konsep, bagaimana itu akhirnya dirinci,
dimensi-dimensi konsep itu apa. Dan dari dimensi konsep itu caranya bagaimana kita bisa melihat indikator atau verifikasi atau bagaimana kita bisa mencoba mencek atau menelitinya. Nah, inilah yang bagi saya, pengalaman saya mengajar di luar Fakultas Filsafat, mengajar di komunikasi, mengajar di ilmu budaya, yang mereka selalu kalau saya ajar filsafat akan bertanya, so what dengan konsep-konsepmu itu? Itulah yang bagi kita menantang. Janganlah kita hanya puas dengan konsep-konsepnya, tapi juga membantu, menggerakkan dalam arti tertentu menjadi roh penggerak dari ilmu-ilmu yang lain itu loh. Atau kita juga belajar dari ilmu-ilmu yang lain untuk koreksi terhadap filsafat. Itu yang kadang-kadang sering ada arogansi dari kita bahwa seakan-akan kita tahu semuanya, padahal tidak. Ini bagaimana saya akan melihat tantangan-tantangan tentang pemikiran analitis, kritis, kreatif ini yang penting. Orang filsafat dibiasakan untuk ini. Maka sebetulnya untuk kedepannya lebih siap dalam arti apa? Orang filsafat itu selalu mau belajar lagi. Itu yang penting. Sekarang Singapura dan Hong Kong mengikuti model yang Amerika itu. Yaitu apa yang disebut liberal arts. Artes liberales itu yang banyak sekarang akan dipakai supaya orang menjadi terbiasa analitis dan kritis. Serta selalu mau belajar, selalu ingin membuka diri itu dari dasarnya dari sana. Ya. Ini saya kira keterampilan yang masa depan yang diharapkan. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Anda bisa mempelajarinya sendiri. Aspek filosofisnya tidak terlalu banyak. Ya. Yang penting coding literasi itu menjadi sangat penting. Ya. Dan berpikir analitis, kemampuan untuk mengkomunikasikan. Ini loh yang bagi kita. Bagaimana dalam filsafat itu kita bisa menyampaikan gagasan dan mudah mengkomunikasikan. Supaya filsafat itu disenangi orang. Janganlah kita bangga kalau orang lain mengatakan kok filsafat itu sulit ya. Yang kamu katakan itu wah itu membutuhkan ilmu yang tinggi ya. Jangan bangga, itu artinya mengatakan kamu tidak bisa mengkomunikasikan gagasanmu. Gitu loh. Kita jangan terlalu tersanjung oleh yang seperti itu. Ini saya kira saya lewati bagaimana mengajukan pertanyaan yang tajam, mengevaluasi, mencari bukti, membandingkan. Ini semua ada di level 4-5. Ya, yang bagian ini pada taksonomi Bloom itu. Maka sebetulnya orang filsafat sudah terbiasa di taksonomi Bloom yang level itu sebetulnya. Ini saya hanya memberikan bagaimana peran pendidik di masa depan, ya. Bukan lagi sumbernya, tetapi perancang pemberdayaan pembelajaran. Menjadi narasumber terbatas. Manajer ekosistem pemecahan masalah. Fasilitator, mentor, dan guide. Menjadi sumber daya motivasi, model yang selalu mau belajar dan berjejaring. Dan menjadi asesor menyeluruh. Nanti saya akan jelaskan. Ini tadi sudah menjadi yang utama bagi saya. Ini juga sudah saya jelaskan. Nah, ini yang menarik, yang bagi kita mungkin kadang-kadang lepas dari perhatian kita. Cara untuk belajar, untuk kreatif, dengan membuat latihan-latihan pemecahan masalah yang ilmiah. Ya, untuk pendidikan. Ini yang saya selalu berikan untuk pelatihan guru-guru, dan mulai tadi dosen-dosen juga sudah mulai ada. Ini sebetulnya kita sudah terbiasa dengan punyanya John Dewey. Ya, dan ini sering dalam empirisme sudah dilakukan. Mengungkap masalah dalam situasi tidak pasti, merumuskan masalah secara lebih spesifik, mengusulkan kemungkinan pemecahannya atau hipotesanya, memberi penalaran, evaluasi, dan seleksi, itu berarti konsekuensinya apa, lalu menerapkan, menguji. Ini yang saya kira untuk, maksud saya untuk anak level SMP, SMA, kalau sudah dimulai diberikan seperti ini, saya yakin orang-orang ini akan sangat senang dengan filsafat. Saya yakin. Lalu, ini saya beri contoh sederhana, contohnya bagaimana, konkretnya bagaimana. Saya tidak akan berikan di sini, membuang waktu banyak. Ini contoh konkret langkah-langkah itu yang saya berikan untuk latihan-latihan. Ya, di buku saya ini ada. Yang ingin saya katakan untuk kita yang terbiasa dengan filsafat, logika abduksi itu menjadi sangat penting. Kalau deduksi dan induksi kita sudah biasa.
Tetapi kalau abduksi itu yang tidak biasa. Abduksi itu semua misalnya pengamatan umum, semua masker produk farmasi higienis memenuhi standar perlindungan kesehatan. Ada kasus saya membeli masker di sebuah apotek ternyata memenuhi standar perlindungan kesehatan. Apakah kesimpulannya boleh dikatakan itu dari farmasi higienis? Tidak. Jawabannya bisa banyak kemungkinan. 5, 4, 6 kemungkinan. Nah, inilah yang dilatihkan pada anak-anak, pada pembelajar, supaya menjadi kreatif. Supaya bisa berbeda pendapat dengan kita. Nanti orang, biasanya kalau saya latih, dosen atau guru akan bertanya, nanti nilainya gimana kalau kemungkinannya banyak? Lalu Anda harus membuat konteks, membuat situasi yang lebih persis, dari 5 hipotesa itu, mana yang cocok dengan konteksnya. Lalu itu yang saya kira nanti menjadi sangat penting membuat kasus-kasus ini. Lalu yang penting juga adalah design thinking, ini yang ide dari orang-orang desain, bagaimana membuat, mengarahkan kepada, pertama kalau memecahkan masalah harus ada empati. Siapa yang akan mendapat sasaran kita, ya? Itu design thinking 5 ini menjadi sangat penting. Ini ada di buku saya ada ada langkah-langkahnya design thinking, ya, itu semua. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu, sangat abstrak di sini, ya. Ini design thinking. Yang ingin saya katakan yang kedepannya adalah bagaimana itu akhirnya model pendidikan itu, yang model inovasi disrupsi, beban tanggung jawabnya pada pembelajar, kegagalan itu berguna. Cepatlah gagal supaya cepat dikoreksi. Berpikir arahnya ke depan. Mindset ke depan, selalu belajar yang baru. Dan selalu ini yang menarik bagi filsafat, menantang sistem keyakinan. Peserta didik perlu membuka visi dan memperluas pemahaman dan menerima perbedaan. Ya, maka arahnya ke depan pelatihan kerjasama, pelatihan memecahkan masalahkan, perubahan metode pembelajaran, pentingnya menyadari perubahan cara pembelajaran, ya, dan itu saya kira menjadi yang utama. Lalu Anda bisa melihat bagaimana apa yang disebut sebagai model pembelajaran disrupsi inovatif, yang bagian kanan, ya. Arahnya ini sebetulnya yang dituju adalah pelatihan-pelatihan pada level taksonomi 4, 5, 6. Ya. Jadi aspek temuan, aspek kreativitas, aspek evaluasi, membandingkan dan berbeda itu menjadi sangat utama. Ini saya kira pembelajaran orang-orang sekarang kecenderungannya bagaimana mereka belajar, lebih pada internet, ya, cekatan berselancar dunia maya dan dunia nyata, membangun jejaring, ya, lebih pola bacanya itu F bukan Z, karena terbiasa scrolling dan browsing itu, lalu pola bacanya F bukan Z. Kalau generasi saya itu masih Z itu kalau membaca. Ya, ini semua yang just in time itu menjadi penting. Itu yang tadi saya katakan. Jangan terlalu hanya pada just in case. Diberi mata kuliah tertentu hanya mengatakan besok mungkin ini berguna. Maka mengajar bertitik tolaklah dari yang berguna sekarang apa, yang relevan sekarang apa. Bahwa itu membutuhkan pendasaran, baru kita merunut ke belakang pendasarannya itu apa. Asesor menyeluruh, evaluasinya kalau bisa formatif dan juga sumatif. Tapi tekankanlah yang formatif karena bisa selalu dikoreksi dan ada perbaikan. Sumatif boleh 30% saja. Ini pokok evaluasi yang terpenting. Saya kira dari saya, lalu pendidikan karakter bisa dilihat sendiri. Mungkin itu saja dulu dari saya. Nanti kalau ada perkembangan dalam diskusi, saya kira menjadi menarik. Silahkan serahkan pada pada moderator untuk Romo Joni. Terima kasih Romo Haryatmoko. Banyak sekali yang dapat kita ambil dari presentasi, dari penjelasan pemaparan Romo Moko barusan.
Ada banyak kesimpulan yang jika saya bacakan mungkin akan sedikit memakan waktu. Kita bisa lanjut dulu ke pemaparan Romo Joni. Romo Joni, apakah Baik, sudah selamat siap? malam. Ya. Silahkan Romo. Romo Haryatmoko dan saya itu pernah bersama-sama dalam satu ruangan ya, dalam satu ruangan. Hanya bedanya beliau itu di depan, saya duduk manis sebagai mahasiswanya. Dan teman-teman teman-teman tahu ada adagium, seorang murid tidak akan bisa lebih besar daripada gurunya. Dan saya membuktikan bahwa adagium itu salah karena badan saya sekarang jauh lebih besar daripada Romo Haryatmoko. Salam salut untuk Romo Haryatmoko dan presentasinya. Profisiat untuk bukunya Romo. Karena saya baru kembali ke tanah air, saya masih akan mencarinya di Gramedia setelah saya selesai karantina mandiri ini. Nanti silakan teman-teman juga bisa mencari bukunya. Saya pikir sangat menarik itu, karena Romo Haryatmoko bicara bukan tentang fenomena disrupsi digital saja, tapi menawarkan jalan keluar. Bukunya apa judulnya tadi Romo ya? Saya mungkin bisa diulangi judulnya. Jalan Baru Kepemimpinan dan Pendidikan, Jawaban atas Tantangan Disrupsi Inovatif. Baik, thank you Romo Haryatmoko. Saya akan singkat saja teman-teman, karena Romo Moko tadi sudah menawarkan banyak solusi. Kalau saya berangkat dari tesis, saya tidak akan pakai presentasi, saya berangkat dari tesis sederhana, bahwa post-truth adalah hasil dari perkembangan teknologi yang mengeksploitasi kelemahan-kelemahan psikologis manusia. Dan dari tesis itu saya akan mencoba merumuskan apa solusi sederhana yang dapat teman-teman pakai untuk menciptakan society yang pro-truth, bukan hanya post-truth, tapi pro-truth, pro pada kebenaran. Maka mari kita lihat dulu fenomena teknologi ini. Bagi saya menarik ini, fenomena teknologi, terutama teknologi digital. Teknologi ini hidup dalam dua kutub yang sangat berlawanan. Kutub pertama itu mengatakan bahwa komputasi itu adalah proses yang non-emotif. Komputasi itu adalah proses yang bebas nilai. Tidak ada bias di situ, karena semuanya menggunakan mesin, semuanya menggunakan matematika dan logika. Jadi pendekatannya itu sama sekali bebas nilai, dan hasil atau produknya adalah bebas dari kepentingan, nirkepentingan. Maka yang menarik adalah bagaimana klaim ini dapat dipertanggungjawabkan. Kalau teman-teman nanti punya Google, itu silakan punya Google Translate, itu silakan buka itu menarik sekali itu. Karena kalau kita menggunakan bahasa tanpa gender, misalnya ia adalah seorang perawat, itu tanpa gender, karena kata subjek ia dalam bahasa Indonesia bisa menunjukkan baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau teman-teman menggunakan Google Translate dan menerjemahkan ia adalah seorang perawat dalam bahasa Inggris, yang keluar itu selalu she is a nurse. Lalu tiba-tiba menjadi bergender kata itu. Nah, itu menarik itu teman-teman. Dan kalau teman-teman menerjemahkan misalnya pakai Google Translate, dia adalah seorang mekanik, yang keluar adalah he is an engineer. Mengapa tiba-tiba bahasa yang tidak bergender dalam bahasa lain diterjemahkan menjadi bergender sesuai profesinya? Ya, ini kita bisa mempertanyakan apa sungguh teknologi itu bebas bias, bebas nilai. Nah, teman-teman bisa dicoba sendiri nanti ya. Lalu misalnya apakah sungguh bebas nilai teknologi itu? Karena misalnya ada satu algoritma dari software yang sangat terkenal yang banyak dipakai, yang sekarang sudah banyak mulai dipakai di Amerika, namanya PredPol, Predictive Policing. Algoritma ini dapat menebak kapan, di mana, dan siapa yang akan melakukan tindakan kriminal, dan di daerah mana tindakan kriminal itu dilakukan, bahkan sebelum tindakan kriminal itu terjadi. Ini sangat menarik, teman-teman, karena analisis prediktif ini membuat polisi-polisi semakin mudah dalam bertugas. Jadi dia akan mengatakan algoritmanya pada hari ini, jam ini, di daerah ini, berdasarkan record dari orang-orang yang ada di dalam penjara, dan berdasarkan kode pos di mana mereka tinggal,
maka kejahatan pada titik X akan terjadi di waktu Y. Dan akibatnya adalah polisi-polisi yang datang ke suatu tempat, dan umumnya di Amerika tempat itu adalah kawasan pemukiman orang kulit hitam. Akibatnya semakin banyak polisi yang datang dan menangkapi justru orang-orang yang tindak kejahatannya itu sederhana-sederhana, seperti salah menyeberang jalan atau kelihatan mabuk, lalu ditangkap. Nah, kemudian yang terjadi adalah algoritma ini menciptakan self-prophecy fulfillment. Jadi dia justru dengan mengatakan bahwa kejahatan itu ada di sana, dan dengan mengirim semakin banyak polisi ke suatu tempat yang adalah komunitas black, maka semakin banyak orang kulit hitam yang ditangkap oleh polisi justru oleh kejahatan-kejahatan minor, kejahatan-kejahatan kecil yang sebetulnya tidak membutuhkan penjara. Dan polisi mengklaim bahwa inilah akibat dari ini akibat dari efektivitas algoritma, dan algoritma ini benar sekali sangat membantu. Dan ini mengerikan, teman-teman. Ini sesuatu yang mengerikan. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya itu terjadi di Indonesia, ya. Dan sebetulnya sudah mulai terjadi. Kalau teman-teman lihat itu di persimpangan-persimpangan jalan besar di kota-kota besar, sudah mulai ada kamera yang dapat melihat apa yang kalian lakukan di mobil, kalian pakai sabuk pengaman atau tidak, dan macam-macam. Jadi algoritma ini sekarang semakin populer digunakan, terutama di kalangan pemerintahan dan banyak kalangan bisnis, seperti Romo Haryatmoko katakan tadi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sungguh hasil dari teknologi macam ini bebas nilai? Nah, itu ilusi atau kutub ilusi yang pertama. Kutub ilusi kedua sebaliknya, tampilan teknologi itu menjadi bebas nilai justru karena seolah-olah tidak ada ikatan emotif di antara saya dan platform digital yang saya gunakan. Padahal sebetulnya ya, teknologi digital sangat berkaitan erat dengan ikatan emosional, sangat berkaitan erat dengan kondisi psikologis manusia. Ini ada profesor MIT, yang saya lupa namanya, tapi bisa dilihat sendiri, nanti teman-teman bisa Google. Ada profesor MIT yang menciptakan robot anjing itu, robot anjing yang bisa ekornya bergoyang-goyang, matanya berkedip-kedip, lalu membawanya dalam sebuah konferensi, sebuah seminar, dan membiarkan para peserta seminar itu untuk bermain-main dengan robot anjing ini. Dan ya itu, mereka semua senang, terkagum-kagum dengan betapa cute-nya robot anjing ini. Dan ketika sesi istirahat, profesornya kembali lagi ke ruangan segera setelah selesai sesi istirahat, lalu meminta peserta untuk mengambil palu yang sudah disiapkan panitia dan menghancurkan robot anjing ini. Hanya untuk melihat reaksinya. Dan 98% dari peserta seminar itu mengatakan tidak sampai hati untuk menghancurkan robot anjing itu, karena ini ikatan emosional sudah tercipta dari interaksi dengan robot yang seolah-olah merepresentasi anjing yang asli. Nah, ini menarik ini, teman-teman, karena teknologi sebetulnya teknologi di zaman post-truth adalah pertanyaan besar dan tantangan besar sekaligus untuk mengevaluasi kembali bagaimana cara kita merumuskan kebenaran. Kebenaran yang sejak lama dipikirkan sebagai sesuatu yang objektif dan realis, tiba-tiba bisa menjadi sangat subjektif di era post-truth ini. Tiba-tiba kita menyadari bahwa kebenaran itu juga punya konstruksi sosial. Dan tiba-tiba kita juga menyadari bahwa kebenaran itu juga punya kondisi-kondisi psikologis yang membuat orang terjebak pada preferensi daripada pendekatan rasional. Teman-teman mungkin sangat sudah sangat familiar dengan penjelasan Daniel Kahneman yang mengatakan bahwa cara otak kita bekerja dan cara otak kita merumuskan kebenaran itu dibagi dalam dua sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 itu adalah rasa, sistem 2 baru rasio. Dan penelitian-penelitian psikologis dan moral psikologi terutama menunjukkan bahwa memang
keputusan-keputusan moral seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh perasaannya, feelingnya, daripada judgment yang datang dari rasio. Bahkan Jonathan Haidt yang tadi dikutip oleh Romo Haryatmoko juga mengatakan bahwa kebenaran itu sejatinya pertama-tama adalah produk feeling, produk rasa pertama-tama. Baru action atau tindakan-tindakan moral yang mengikuti rasa itu dapat dirasionalisasi sehingga seolah-olah tampil sebagai sebuah rasionalitas atau sebuah tindakan yang rasional. Dan ini sangat menarik, teman-teman. Ini kita hidup di zaman di mana kebenaran itu tidak punya satu sisi, tidak punya juga dua sisi, tapi bisa ratusan sisi. Jadi kalau kita banyak menggunakan contoh kebenaran seperti mata uang, saya pikir di zaman post-truth itu menjadi tidak relevan lagi karena kebenaran bukan hanya dideterminasi oleh dua sisi, bahkan bisa 4 sisi, 5 sisi, 10 sisi. Nah, yang ingin saya katakan adalah teman-teman, teknologi itu merumuskan kebenaran dalam banyak cara. Dalam ilusi seperti yang sudah saya katakan tadi, dan dalam kelemahan-kelemahan psikologis manusia. Kalau teman-teman mengikuti perkembangan teknologi digital dan analisa-analisa seputarnya, teman-teman akan tahu bahwa teknologi digital, terutama teknologi informasi yang sering kita pakai, HP, kemudian aplikasi-aplikasi media sosial, itu dibangun dari persuasive technology, dari teknologi yang didesain agar kita menuruti cara kerja mesin, sehingga kita lebih mengutamakan like and dislike, kita lebih mengutamakan rasa suka atau tidak suka, dan teknologi dibangun sedemikian rupa untuk membuat orang menjadi adiktif dengan itu. Maka teman-teman kan tahu ya, ada tombol like, ada tombol love ya di Instagram, di Twitter, di Facebook. Semua itu adalah usaha teknologi untuk mengkapitalisasi emosi kita. Usaha teknologi untuk melihat dan membuat kita itu semakin lama berinteraksi dengan platformnya. Karena logika bisnis yang ada di balik teknologi sosial media misalnya adalah semakin lama kita berinteraksi dengan sebuah platform digital, maka semakin besar monetisasinya, semakin besar profit yang dapat mereka raih dari iklan, dari orang-orang yang membayar itu ya untuk kepentingan ideologis mereka di media sosial. Dan itu logika bisnis di balik semua itu adalah untuk membuat orang menjadi adiktif dengan gadgetnya, dengan social platformnya. Nah, ini sesuatu yang lain yang ingin saya ceritakan teman-teman. Jadi yang namanya kebenaran itu selalu lekat dengan pelbagai elemen. Salah satunya dengan elemen bisnis. Misalnya yang kita lihat dalam sosial media. Kemudian realitas atau kebenaran itu juga menjadi fenomena yang menarik ini di zaman ini. Saya sering bertanya-tanya itu mengapa di zaman post-truth ini semakin penting peran influencer, semakin penting peran seseorang yang mempunyai massa daripada konten berita itu sendiri atau konten kebenaran itu sendiri. Mengapa social influencer itu disebut influencer? Mengapa mereka disebut sebagai mereka yang dapat mempengaruhi konstruksi kebenaran? Jadi kalau kebenaran itu objektif, mestinya kita tidak perlu namanya social influencer. Tetapi menarik ini, saya pikir salah satu kelemahan psikologis manusia yang dipakai oleh teknologi modern zaman ini, teknologi digital, adalah bahwa kita itu hidup di zaman di mana kita gagal menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar dari kita itu adalah orang-orang biasa. Kita hidup dalam ideologi postmodern yang mengatakan bahwa semua orang harus achieve something to be extraordinary. Dan ketika kita gagal mencapai yang extraordinary, level hidup yang extraordinary, maka kita membutuhkan yang namanya artis, social influencer, whatever, you name it. Dan itu fenomena yang meresahkan saya. Meresahkan saya karena ternyata kebenaran itu instead of being objectified by us,
dengan standar-standar kebenaran, justru kebenaran sekarang dibentuk, dibangun oleh mereka yang mengaku diri sebagai influencers. Ya, itu misalnya, ya kita hidup dalam celebrity syndrome itu ya, kata Alain de Botton, itu seorang filsuf yang sangat menarik itu. Bisa nanti teman-teman dengarkan dia. Alain de Botton mengatakan bahwa kita itu hidup dalam celebrity syndrome. Jadi kita mengasosiasikan diri dan mengasosiasikan kebenaran tentang diri kita dengan melihat orang yang achievement-nya itu lebih tinggi dari kita. Sehingga kita juga merasa ambil bagian di dalam achievement itu. Ya, contoh paling kentara itu adalah apa ya? K-pop fandom misalnya, sekarang lagi luar biasa ya. Kalau artis K-pop-nya itu diserang, maka Anda yang menjadi fans itu merasa sangat tersinggung misalnya. Karena kebenaran Anda itu dikonstruksi oleh eksistensi mereka. Atau misalnya dengan fenomena-fenomena tokoh agama yang sangat populer misalnya. Lalu seolah-olah Anda mengambil bagian dalam ideologi itu, ya, ideologi agama yang ditawarkan oleh tokoh-tokoh agama yang sangat populer itu. Sehingga ya itu, kita hidup dalam celebrity syndrome. Kebenarannya menjadi kabur karena kita hanya melihat satu orang yang punya achievement yang lebih tinggi, dan sebetulnya itu adalah apa? Substitusi dari kekurangan kita yang gagal. Saya agak kasar ngomongnya, tapi ya kalau Anda itu masih ngefans dengan 1-2 orang, jangan-jangan Anda itu gagal dalam ini ya, gagal dalam hidup Anda. Anda hanya memiliki hidup yang biasa-biasa saja. Ya itu contohnya ya, saya tidak habis pikir itu misalnya juga dengan fenomena Atta Halilintar itu di Indonesia ya. Kita tahu siapa dia YouTuber yang sangat luar biasa, dan banyak orang begitu mencintai manusia satu ini ya. Begitu mencintai Atta Halilintar, saya pasti dibully nih kalau sampai video ini tersebar. Ya kan? Tapi masalahnya adalah ya, coba kita lihat kualitas videonya misalnya, atau apa, Ria Ricis misalnya ya, yang sangat populer itu. Jangan-jangan kebenaran kita itu ditentukan oleh mereka lebih besar daripada isi kebenaran itu sendiri. Dan sementara kita tahu misalnya mungkin level pendidikan mereka tidak setinggi Romo Haryatmoko, yang jelas dapat lebih dipercaya misalnya begitu ya. Nah jadi nah ini celebrity syndrome ini salah satu fenomena di dunia digital yang sangat-sangat menarik. Saya hanya mau mengatakan bahwa kebenaran di era post-truth ini adalah sebuah konstruksi sosial yang harus dihadapi juga dengan kedalaman. Saya pikir ada beberapa keprihatinan lain sebelum kita sampai pada jalan keluar. Saya mungkin ingin melihat, ini. Saya ingin melihat teman-teman di era post-truth ini yang paling meresahkan saya selain celebrity syndrome misalnya adalah hilangnya common ground, hilangnya batu pijakan bersama di mana kita dapat memulai diskusi. Karena teman-teman tahu ketika kita sudah memutuskan menyukai seseorang atau sebuah ide, maka kita cenderung akan menutup diri terhadap kebenaran lain yang datang dari pihak yang berlawanan. Itu sebabnya kita semakin terpolarisasi ya, sebagai bangsa kita semakin polarized, kita semakin punya dua kutub. Kalau teman-teman ingat dalam pemilu presiden yang lalu, itu ada seolah-olah Indonesia ini pecah hanya dalam golongan kodok atau golongan cebong dan golongan kelelawar ya, atau apa, kampret itu istilahnya. Itu polarisasi yang sulit sekali dihindari karena memang logika teknologi bekerja berdasarkan like and dislike, dan mereka dapat monetisasi, mereka dapat profit dari model bisnis like and dislike ini. Kehilangan common ground ini menyebabkan kita sulit untuk melihat others point of view ya. Dan itu sebabnya kita sekarang mengatakan bahwa apa itu kebenaran. Kita sulit melihat sisi lain dari sebuah kebenaran, kita sulit untuk mendengarkan suara-suara yang berlawanan dengan apa yang kita sukai. Nah, teman-teman pasti sudah mengerti. Saya tidak akan menjelaskan banyak. Yang saya ingin tekankan adalah
mungkin alih-alih kita bertanya dan kita mengusahakan banyak fact checking gitu ya, banyak mengecek kebenaran, mengecek fakta, mengecek data, mungkin alih-alih kita menghabiskan banyak energi untuk itu, kita sebetulnya dapat menciptakan masyarakat yang pro-truth dengan mulai melatih yang namanya ethical hermeneutics dengan penafsiran yang etis. Saya pikir akar masalah masyarakat modern adalah kehilangan seni untuk menafsirkan diskursus publik atau diskursus ide yang datang dari pihak yang berlawanan yang tidak kita sukai. Saya pikir kita harus sampai pada ethical hermeneutics karena perbedaan di antara kita akan selalu ada. Tetapi bagaimana kita menyikapinya dengan etis, nah itu yang bisa menjadi solusi kita untuk keluar dari jebakan post-truth ini. Maka teman-teman, sebetulnya pelaku IT atau penikmat gadget di level yang sangat low seperti kita semua, itu tidak cukup mengajukan bagaimana teknologi itu bisa menjadi lebih baik. Tidak cukup pertanyaan bagaimana menciptakan teknologi yang lebih baik. Tapi sebetulnya pertanyaan yang harus kita deliver adalah bagaimana menciptakan manusia yang lebih baik. Karena sekali lagi tesis saya adalah post-truth ini lahir dari eksploitasi terhadap kekurangan-kekurangan psikologis manusia, dari kekurangan-kekurangan kita sebagai manusia. Dan salah satu kekurangan kita sebagai manusia yang harus ditanggapi dengan serius, dan tadi sudah disebutkan oleh Romo Haryatmoko dalam paparan tentang bukunya itu adalah bagaimana agar kita sampai pada ethical hermeneutics, bagaimana kita punya prinsip-prinsip etis untuk menafsirkan perbedaan di antara kita dengan standar saling menghormati sebagai manusia. Kalau teman-teman mengikuti Twitter itu sangat kejam ya, karena Twitter itu selain isinya kebanyakan potongan-potongan video porno, tapi juga saya tahu karena saya sebagai korban ya, saya korban dari banalitas orang-orang yang menciptakan potongan video porno itu. Selain itu juga Twitter itu punya unsur ideologis. Banyak yang mengatakan bahwa mereka yang menggunakan Twitter itu sebagian besar adalah leftist, orang-orang kiri gitu ya. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi beberapa penelitian berusaha membuktikan pernyataan ini. Dan yang saya ingin katakan, teman-teman, sebetulnya perbedaan itu akan selalu ada, termasuk dalam memandang kebenaran, tetapi sebetulnya adalah sekali lagi yang kita butuhkan adalah ethical hermeneutics. Bagaimana kita dapat menyikapi dan membaca perbedaan di antara kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, langkah untuk menuju masyarakat pro-truth itu adalah dengan mendengarkan para pakar. Sekarang ini dengan fenomena post-truth, kita seolah-olah kehilangan trust, kita kehilangan kepercayaan pada para pakar. Teman-teman tahu ya, karena saya kemarin baru pulang dari US, ya, di Indonesia mungkin kita tidak begitu mempersoalkan bahwa masker itu harus dipakai selama masa pandemi. Tapi di Amerika, masker itu menjadi lambang pergulatan ideologis antara golongan Republik dan Demokrat. Dan saya begitu heran ya, bagaimana mungkin mereka tidak mendengarkan para pakar, para saintis. Mereka lebih percaya dengan tokoh-tokoh influencers yang mereka sukai secara emosional. Mereka menolak rasionalitas yang datang dari sains. Kemarin ada presentasi bagus itu dari teman kita, saya lupa namanya, David Tobing ya. Dia mengatakan bahwa realisme saintifik itu adalah salah satu kunci untuk menemukan common ground gitu ya. Dan realisme saintifik itu itu dapat membuktikan bahwa objek itu sungguh ada, bahwa objektivitas itu sungguh mungkin, dan bukan hanya mungkin tapi sungguh perlu, necessary. Saya tertarik itu dengan presentasi David Tobing kemarin di Philofest ini, karena memang sekarang orang kehilangan sense itu apa itu objektivitas, apa itu objective truth. Ya, David Tobing memberi contoh yang sangat menarik gitu ya. Orang boleh tidak percaya bahwa gravitasi itu tidak ada, tapi maukah mereka membuktikannya dengan lompat dari lantai gedung 10, lantai 10 untuk kalau gravitasi itu sungguh tidak ada, lompat saja.
Jadi realisme saintifik ini mungkin bisa bisa mengingatkan kita bahwa kepakaran itu penting. Mendengarkan pakar, mendengarkan para saintis itu penting. Mendengarkan mereka yang ahli di bidangnya itu penting. Tom Nichols dengan bukunya The Death of Expertise itu banyak membuka cakrawala pikiran saya. Saya pikir kita membutuhkan adanya sense of truth dengan cara mau dengan rendah hati mendengarkan para pakar. Lalu yang ketiga, kita tahu ya teman-teman ya, kita itu hidup dalam logika logika lompatan pendek ya, logika jangka pendek itu ya dalam dunia digital. Apa yang teman-teman dengar 3 hari yang lalu di berita, mungkin sekarang tidak teman-teman ingat lagi apa isinya. Karena apa? Kita hidup dalam logika lompatan jangka pendek. Kita hidup dalam dunia yang cepat sekali berlalu dari satu kebenaran ke kebenaran lainnya. Menurut saya yang kita butuhkan, yang ketiga adalah kita harus menemukan kembali kedalaman. Kita harus menemukan kembali kedalaman. What is the meaning of that? Apa itu kedalaman? Dalam kedangkalan untuk terlalu lama, sehingga kita tidak punya sense itu apa kebenaran. Model-model pendidikan kita juga dibangun dari logika kedangkalan itu. Ya kalau teman-teman lihat, kita jujur saja, yang kuliah misalnya, habis 1 semester, apakah masih ingat dengan apa yang diajarkan oleh dosen kita? Dengan segala hormat kepada Romo Haryatmoko, saya tuh sudah lupa, Romo, teori-teori epistemologi korespondensi kebenaran, teori-teori macam-macam yang Romo dulu ajarkan, karena biasanya setelah 1 semester kita lupa, karena model pendidikan kita bahkan dibangun dengan pragmatisme semacam itu. Yang penting 1 semester selesai, kemudian kita berlanjut ke topik berikutnya. Nah, ada pendekatan menarik misalnya di bidang pendidikan dari Stanford University, dari mechanical engineering-nya. Mereka mulai menyadari bahwa ini problem yang harus ditangani. Bagaimana cara mereka menangani? Stanford University, terutama di mechanical engineering-nya, menciptakan ini, project-based. Jadi kelas mechanical engineering-nya membuat mahasiswa-mahasiswa itu berkolaborasi satu sama lain dan menciptakan proyek tertentu di bawah bimbingan satu dosen. Untuk jangka waktu yang lama, setahun, 1,5 tahun, sampai 2 tahun. Mereka mengerjakan sungguh proyek itu. Dan saya pikir ini salah satu bentuk kedalaman yang kita rindukan ya di teknologi, di tengah post-truth dan teknologi digital yang menawarkan logika lompatan pendek. Saya pikir kedalaman ini juga di level personal menyangkut tentang hidup kita. Saya pikir kita harus mulai lead a meaningful life supaya kita tidak berhenti pada kebenaran yang dikonstruksi hanya oleh media sosial. Maka pertanyaan filosofisnya yang terakhir adalah untuk kita semua, sejauh apa hidup Anda bermakna? Sejauh apa hidup Anda penuh dan bahagia? Sejauh apa hidup Anda merasa fulfilled, merasa bahwa saya saya baik-baik saja dengan hidup saya. Karena seringkali orang-orang yang unstable secara mental itu adalah orang-orang yang menyebabkan kita punya banyak masalah tentang post-truth. Sekali lagi, tesis saya, post-truth itu adalah resiko dari teknologi yang memanfaatkan ceruk-ceruk kelemahan psikologis manusia, dan setidaknya saya menawarkan 3 cara untuk kita menuju masyarakat yang pro-truth. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Joni atas pemaparannya. Saya mencatat beberapa kesimpulan, tetapi ada banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Kita mungkin bisa mulai membacakan pertanyaan dulu untuk Romo Moko dan Romo Joni. Izinkan saya membacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama ada dari Samuel. Samuel bertanya khususnya untuk Romo Haryatmoko, kira-kira apakah pendidikan yang Romo tawarkan memiliki asumsi tentang manusia tertentu? Dan apa tujuan dari manusia yang kira-kira hendak dicapai tersebut? Seperti itu, Romo. Rom, di-unmute dulu, Rom.
di Romo mic-nya Koko. Romo. Tolong di-unmute, Romo. Sebetulnya pertanyaannya ada 12, saya catat semua Mbak Dika. Yang ditanyakan Mbak Dika itu yang nomor 6, pertanyaan nomor 6. Ya. Itu, ya. Saya mulai yang menarik, yang pertama dulu, waktu saya mengatakan bagaimana menciptakan konsep tanpa pendasaran. Itu contohnya apa? Contohnya kalau Gildemus menggunakan istilah tanpa dan hanya untuk mengatakan suatu dinamika selalu menjadi dan sebagainya itu. Atau dia menggunakan istilah deteritorialisasi. Kalau kita cari etimologinya atau apa itu, lalu kita akan hilang sendiri. Padahal yang dimaksudkan apa di situ? Deteritorialisasi itu misalnya mengapa salah satu kriteria seni itu adalah bila deteritorialisasi, bukan sekedar mengulangi, bukan sekedar representasi. Lalu Anda akan melihat misalnya operanya Salome, ya. Opera Salome yang dibuat oleh Strauss itu luar biasa itu. Kalau Anda suatu kesempatan nanti nonton operanya Salome atau lihat saja di YouTube ada opera Salome itu. Itu sebetulnya ceritanya kalau dari kitab suci ceritanya Salome itu anaknya Herodias dengan suaminya yang pertama Filipus. Tapi si Herodes itu naksir Herodias. Herodias direbut padahal Filipus itu saudaranya. Salome ikut Herodias. Lalu suatu ketika Herodes mengadakan perjamuan, Salome menari bagus sekali. Lalu Herodes mengatakan apa? Karena kamu bagus sekali, kamu minta apapun saya berikan, bahkan separuh dari kerajaan saya. Tapi Salome dibisiki oleh ibunya. Jangan, mintalah kepalanya Yohanes Pembaptis dipenggal. Karena dia berani mengkritik saya dan mengkritik bapakmu. Lalu dipenggalah kepala Yohanes Pembaptis. Itu cerita yang ada di kitab suci. Tapi di opera Salome oleh Strauss itu tidak seperti itu ceritanya. Ada sebagian yang benar. Jadi memang Herodias itu direbut oleh Herodes, Salome ikut. Tapi ternyata Herodes itu juga naksir Salome gitu, bukan hanya Herodias. Dia naksir juga anaknya yang cantik itu. Selalu ingin mendekati Salome, tidak berhasil. Nah, Herodes pinter ngadakan pesta perjamuan malam, duduknya diatur sedemikian rupa sehingga Salome ada di samping dia. Nah, Salome-nya bosan dekat dengan Herodes, keluar dari pesta jalan-jalan di luar. Waktu jalan-jalan di veranda, dia mendengar suara Yohanes Pembaptis yang mengkritik Herodes dan mengkritik ibunya Herodias. Salome tertarik, kok ada laki-laki yang berani mengkritik ayah saya yang raja ini. Ini siapa? Ini mesti orang hebat gitu. Nah, dia tanya kepada penjaganya, tolong yang teriak-teriak itu dipanggil. Penjaganya mengatakan enggak boleh. Nah, Salome tahu kalau penjaga ini naksir dia. Maka Salome bilang, kalau kamu membawa orang ini ke sini, saya akan tersenyum padamu. Wah, penjaganya senang sekali. Yohanes didekatkan, lalu tersenyum si Salome pada penjaga itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Salome jatuh cinta pada Yohanes Pembaptis. Karena apa? Maco, pakai pakaian kulit, dan berani itu ada ayahnya. Lalu dia ingin pegang tangannya. Ditolak oleh Yohanes. Lalu dia minta ingin mencium Yohanes. Ditolak oleh Yohanes. Karena melihat bahwa Salome merayu Yohanes, penjaganya itu cemburu lalu bunuh diri. Mati bunuh diri. Karena bunuh diri, yang pesta di dalam rame, gaduh, keluar semua. Lalu Salome disuruh masuk. Penjaganya disingkirkan, Yohanes dimasukkan penjara lagi. Lalu Salome diminta menari. Menari 7 selubung. Setiap kali putar satu tarian, melepas pakaian, sampai akhirnya telanjang bulat. Semua hadirin tepuk tangan, puas. Lalu Herodes mengatakan, kamu minta apapun saya berikan.
Nah, kali ini bukan dibisiki oleh Herodias. Dia sendiri minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Kepala Yohanes ditaruh di nampan, dipenggal, lalu apa? Dipegang, dan Salome mengatakan, sekarang saya bisa menciumi kamu dengan sepuas-puasnya, karena kamu sekarang menjadi milikku sayang. Herodes cemburu, Salome dibunuh. Nah, kalau orang mengatakan itu tidak ada di cerita di kitab suci, itu aneh-aneh itu. Tetapi kalau kita melihat, itu adalah suatu refleksi dimensi poligami manusia yang selalu ingin menaksir selalu sebanyak mungkin perempuan. Nah, itu masuk akal, itu make sense ini tafsiran ini. Ya. Tafsiran ini bukan lagi hanya representasi, tetapi merefleksikan ke depan, memproyeksikan bagaimana suatu nafsu manusia, hasrat laki-laki itu tercermin di hal-hal yang seperti itu. Nah, itu baru seni. Itulah deteritorialisasi. Keluar dari teritori yang sudah pasti. Itu bukan hanya representasi. Itu yang saya maksud bagaimana akhirnya menjadi konseptualnya suatu hasrat, menjadi konseptualnya yang selama ini hanya dirasakan, itulah tugas filsafat. Itu yang saya maksud tanpa pendasaran. Lalu mengenai masalah haruskah empati dalam memecahkan masalah dan cepatlah gagal, dua hal itu, empati itu bagi saya mengatakan apa? Empati itu akan membawa komitmen di dalam memecahkan masalah. Dan dalam empati itu yang terpenting apa? Empati itu memberi infrastruktur kreativitas. Mengapa? Karena di dalamnya membuat kita, kalau saya tidak bisa, berarti saya tidak komitmen benar-benar. Empati menjadi penting karena itu. Lalu cepatlah gagal itu sebetulnya mau dikatakan apa? Mau dikatakan begini loh, bahwa kepemimpinan, bahwa habitus itu buah dari pembiasaan, buah dari suatu pelatihan, buah dari pengulangan, untuk bisa menghadapi yang lebih besar. Cepat gagal berarti apa? Saya melatih diri di dalam ketidakpastian, di dalam kegelisahan, bisa mengambil keputusan dengan risiko rendah. Itu ya sebenarnya tekanannya di situ, cepat gagal. Dengan risiko rendah. Itu. Lalu yang mengenai asumsi di balik konsep pendidikan itu, asumsi manusianya apa? Asumsi manusianya adalah bahwa manusia selalu terbuka untuk belajar lagi. Asumsi saya itu, manusia terbuka untuk belajar lagi. Dan asumsi yang kedua, saya mengikuti masuk pada Society 5.0, bahwa teknologi harus pusatnya pada manusia. Artinya, nanti akhirnya kesejahteraan dan kenyamanan manusia itu yang harus menjadi dianu oleh teknologi. Maka nanti saya akan mengatakan bagaimana bahwa dikatakan bahwa teknologi sudah sebetulnya tidak bebas nilai, itu benar bahwa teknologi tidak bebas nilai. Bisakah kita mengambil jarak terhadap teknologi? Ada yang model ekstrem ya, yaitu masyarakat komunitas Amish itu sama sekali tidak mau campur dengan itu, mereka berjalan, tetapi ya kita harus tahu level istilah saya untuk meningkatkan habitat kita itu, tanggung jawab pada habitat kita bagaimana, ya. Itu asumsi itunya. Lalu bagaimana supaya filsafat tidak hanya dikonsumsi oleh akademisi? Salah satu cara adalah apa? Menyederhanakan bahasa filsafat. Apa yang saya maksud menyederhanakan? Kalau kita bisa membuat konsep tapi tidak bisa memberi contoh, maka kita harus bekerja keras untuk bisa memberi contoh. Karena model itu fungsinya apa? Model itu fungsinya ada 4. Yang pertama representasi, yang kedua idealisasi, yang ketiga adalah instrumentalisasi, dan yang kemudian yang keempat adalah imajinasi. Maka memberi contoh itu bisa mengisi 4 fungsi model ini. Ya, 4 fungsi model ini. Itulah yang menjadi jembatan supaya bahasa yang sulit itu orang bisa masuk di dalamnya.
Nah, kita kalau belajar kecenderungannya semakin rumusannya pelik, semakin seakan-akan tuh levelnya tinggi gitu loh. Nah, padahal seharusnya semakin bisa dikomunikasikan suatu filsafat, semakin itu bisa membantu menarik bagi kita. Apakah saya jatuh pada pragmatisme? Bahwa semua harus ada gunanya. Bukankah saya akan mengatakan, kalau dalam epistemologi, konteks penelitian itu ada macam-macam. Konteks penelitian pragmatis, metodologis, dan normatif. Apakah saya hanya jatuh pada yang metodologis? Yang pragmatis? Tidak. Karena dengan membuat model-model dan bisa memberikan model-model itu berarti saya masuk ke model yang penelitian yang metodologis. Kalau saya menekankan bahwa bagaimana pendidikan etika itu menjadi sangat penting juga di dalam menafsirkan dalam teknologi dan juga di dalam media sosial bagaimana kita mengembangkan etika komunikasi, di situ penelitian normatif masuk. Jadi saya bisa memberikan bahwa 3 aspek dalam penelitian dalam epistemologi, pragmatis, metodologis, normatif, itu juga saya penuhi dalam hal itu. Jadi tidak lagi hanya masalah-masalah pragmatis. Lalu yang menantang sistem keyakinan itu apa? Jadi kalau filsafat itu sudah terbiasa dengan apa yang dikatakan oleh Paul Ricoeur, bahwa kalau menafsirkan itu berarti apropriasi, menjadi milik saya. Tetapi kontradiktifnya atau sebetulnya yang menjadi pertentangannya apa? Supaya menjadi milik saya, justru saya harus mengambil jarak. Gimana logikanya? Supaya menjadi milik saya harus mengambil jarak. Contohnya begini loh. Kalau saya membaca begini, saya nggak bisa membaca. Baru jelas kalau saya mengambil jarak. Itu logikanya. Maka Paul Ricoeur mengajarkan supaya menjadi milik saya harus mengambil jarak. Caranya apa? Kritik ideologi, dekonstruksi, dan analogi permainan. Kritik ideologi adalah kritik terhadap keyakinan-keyakinan kita yang berubah menjadi ilusi. Sedangkan dekonstruksi adalah membongkar kepentingan-kepentingan di balik suatu pernyataan atau di balik suatu penafsiran. Analogi permainan adalah mengambil jarak secara kreatif. Maksudnya apa? Kalau kita bermain, kita melepaskan dari keseriusan sehari-hari. Kalau kita bermain, kita dilepaskan dari sanksi sosial. Kalau kita bermain, kita dilepaskan dari hierarki sosial. Sehingga yang terjadi kebebasan. Maksudnya apa di sini? Dengan kebebasan, imajinasi mendahului kehendak. Sehingga kreativitas ada. Maksudnya apa? Misalnya nanti pas ada dies natalis fakultas, ada pertandingan sepak bola antara dosen dan mahasiswa. Masa mahasiswa bawa bola ketemu dosennya killer. Pak silahkan Pak kalau mau memasukkan, bukan pertandingan, itu tidak bermain namanya. Bermain tidak ada lagi hierarki sosial, bermain tidak ada lagi sanksi sosial. Di situ yang ada kebebasan. Dan dalam kebebasan imajinasi mendahului kehendak. Itulah sebabnya kalau Anda bertemu di kalangan seniman, bagaimana arti kebebasan bagi mereka itu menjadi sumber sumber kreativitas mereka juga. Lalu yang ketujuh, yang sudah cenderung pragmatis, sudah pembuka kreativitas soal masalah kepastian. Saya akan membedakan antara kejelasan dan kepastian. Mungkin maaf saya berikan teksnya dulu supaya lebih mudah. Apa bedanya kejelasan dan kepastian? Ini untuk memudahkan untuk memudahkan yang bisa saya dalam pernyataan di buku saya itu. Orang yang merasa cepat pasti biasanya atas dasar keyakinan, tapi bukan dasar analisa. Itu loh yang berbahaya nanti. Ini
Sudah kelihatan belum ya? Belum keluar, Romo. Oke. Ini keluar. Sudah. Sudah ya. Apa bedanya kejelasan dan kepastian? Yang diinginkan adalah kejelasan, bukan kepastian. Ungkapannya, kalau kejelasan itu ungkapannya diungkap dalam kisah. Kepastian itu diungkap dalam hukum, aturan. Harus ini, harus itu. Kejelasan itu kisah mendorong orang untuk terlibat, mau ambil bagian. Kepastian itu, hukum itu kaku, mencipta jarak, menjebak masalah. Kejelasan itu jernih, koheren, atas dasar analisis, luwes eksekusinya. Sedangkan kepastian itu pasti. Sehingga apa? Karena dasar keyakinan lalu rapuh. Kejelasan itu karena kisah mengajak orang untuk menambah warna, memberi bingkai. Sedangkan aturan itu menghukum orang yang melanggarnya. Kejelasan itu seperti kisah yang bernyanyi. Sedang kepastian itu hukum yang berteriak. Kejelasan itu mengajak berpikir dari berbagai perspektif dan mau menerima kebaharuan sehingga mencerdaskan dan kreatif. Kepastian itu dogmatis, harus ini. Kalau tidak salah, maka tidak terbuka terhadap perbedaan dan kebaruan. Ini adalah proses pembodohan. Ini jawaban saya kalau ditanya mengenai bedanya kejelasan dan kebaruan, kedua-duanya. Lalu yang tentang bebas nilai atau tidak, atau tentang post-truth, sebelum saya ingin menjawab itu yang post-truth dengan apa? Post-truth dan pro-truth, yang keprihatinan utama itu. Kalau saya melihatnya, itu begini, bagaimana mengatasi yang selama ini sudah menjadi ini Romo Joni sekaligus apa yang sekarang sudah banyak diperbincangkan di kalangan sastrawan, postmodern dan post-postmodernisme. Sebetulnya keprihatinan atau concern dari post-postmodernisme itu seperti yang dikatakan Romo Joni tadi. Bukan lagi hanya postmodern, tapi bukan hanya post-truth, tapi pro-truth. Jadi kalau Anda melihat kritik dari terhadap postmodern itu apa? Landasan eranya itu simulakra, vakum, ya, vakum total, ketiadaan dan non eksistensi realitas dan kebenaran. Sedangkan postmodern itu Tuhan itu bukan simulakra. Tuhan dipahami sebagai kehadiran yang sulit dipahami daripada kalau simulakra itu murni ketiadaan. Sedangkan di sini sesuatu yang sulit dipahami bukan murni ketiadaan. Yang sulit dipahami adalah akan mendorong memproduksi visi tentang realitas. Tuhan dianggap tidak pernah yang ada hanya ikon, teks, simulakra. Sedangkan di postmodern itu Tuhan setara dengan hasrat abadi manusia untuk mencari kepenuhan makna. Jadi di situ bukan kekosongan, tapi hasrat untuk mencari kepenuhan makna. Di postmodern mau dikatakan Tuhan itu ketakutan, kekhawatiran manusia yang terselubung, fobia terhadap ketidaktertolongannya yang tercampur hasrat untuk berteduh dan berlindung kepada yang kuasa. Sedangkan postmodern mengatakan karena manusia selalu ingin memahami apa yang tidak bisa dipahami dan takut dihancurkan oleh kebesaran daya hidup, Tuhan tetap hadir dalam keabadian. Jadi ini yang mungkin saya ingin dekatkan dengan dikatakan oleh Romo Joni tadi, apa yang disebut pro-truth itu. Sekian dari saya, biar yang lain ditambahkan Romo
Joni dulu. Terima kasih Romo Moko.